Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Arahma dari perwakilan kelompok 1 model pembelajaran PAI. Di sini kami akan memaparkan materi tentang PBL atau Problem Basic Learning. Problem Basic Learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian atau suatu permasalahan. Metode ini mengarahkan peserta didik dalam mendapatkan ilmu baru, menggunakan analisis dari berbagai pengetahuan, serta pengalaman belajar yang dimiliki. Proses belajar yang mengutamakan kemampuan analisis terhadap materi pembelajaran dari para siswa secara mandiri. Menggunakan permasalahan yang nyata untuk dihadapinya, para peserta didik bisa belajar berpikir secara kritis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari PBL ini sendiri. Yang pertama, penyajian masalah. Para pendidik atau pengajar atau pemandu kelompok menyajikan masalah atau kasus yang akan diselesaikan oleh siswa. Masalah tersebut harus memiliki relevansi dengan materi yang sedang dipelajari dan harus menantang siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka. Yang kedua, pengorganisasian kelompok siswa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kelompok ini akan bertugas untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang ketiga, pencarian informasi. Setelah masalah diberikan, siswa diarahkan untuk mencari informasi terkait masalah yang diberikan. Informasi ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti buku teks, internet, atau sumber lainnya yang tersedia. Kemudian yang keempat, diskusi kelompok. Setelah mengumpulkan informasi, siswa diarahkan untuk melakukan diskusi kelompok tentang masalah yang diberikan. Diskusi ini harus dilakukan dengan cara yang kolaboratif, di mana siswa saling membantu dan memperkaya pengetahuan masing-masing. Yang kelima, penyusunan solusi. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa diarahkan untuk menyusun solusi atas masalah yang diberikan. Solusi ini harus didukung oleh informasi yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Yang keenam, presentasi solusi. Setelah menyusun solusi, siswa diarahkan untuk mempresentasikan solusi yang telah disusun kepada kelompok lainnya. Presentasi ini harus disertai dengan penjelasan yang jelas dan detail tentang solusi yang telah disusun. Dan yang ketujuh, refleksi setelah proses belajar selesai. Siswa diarahkan untuk melakukan refleksi tentang apa yang telah dipelajari selama proses PBL. Refleksi ini bertujuan untuk membantu siswa memahami pengetahuan yang telah dipelajari dan membantu mereka mengaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Langkah-langkah model PBL ini diharapkan agar para siswa disempurnakan dapat berperan aktif, berpikir kritis dan kreatif, serta memiliki sifat kolaboratif yang dapat membantu siswa dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam kehidupan nyata. Adapun kelebihan dan kekurangan dari PBL ini, yaitu pertama, kelebihannya siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. Yang kedua, siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lainnya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dari berbagai sumber. Yang keempat, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Kemudian yang kelima, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Dan yang keenam, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa untuk menghafal atau menyimpan informasi yang tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok tadi. Kemudian siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Selanjutnya, adapun kekurangan dari PBL ini, yaitu yang pertama, untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai.
Kemudian yang kedua, membutuhkan banyak waktu dan dana. Yang ketiga, tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini. Kemudian yang keempat, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Kemudian selanjutnya, PBL kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Kemudian, PBL biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit atau yang cukup lama. Dan yang terakhir, membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denny, Nadia, Rosidatan, Dea, Serina, Salsa, Aziza, sakit. Sakit apa? Demam. Pada orang tua ini ya, sama semoga teman kita sehat. Amin. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita ya. Kemarin kan kita belajar tentang kata bukti dan akta pembelah. Sekarang ibu di tangan ibu ada dua permasalahan. Jadi Ananda semua dibagi dua kelompok dan Ananda pecahkan masalah yang terdapat dalam dua permasalahan ini. Yang pertama kelompok pertama, yang kedua kelompok kedua. Dan ibu bagi ya. Coba yang di belakang, barisan di belakang kelompok satu, barisan kedua kelompok dua. Buat misalnya kedua juga. Kan Anda jawab, silakan Anda pecahkan permasalahan yang ada di dalam kertas yang nanti ibu bagikan. Silakan jawab pertanyaannya dengan sebaik mungkin. Silakan berdiskusi kelompok dengan sebaik mungkin. Ini. Nanti setelah selesai Anda presentasikan hasil diskusi Anda. Oke? Silakan. Pertanyaan teman ini jawab dulu, nanti jawab pertanyaan ini nanti Anda sebutkan ya.
Dewi tidak masuk pada mata pelajaran arti akar. Karena tidak ingin ketinggalan materi pembelajaran, Dewi meminjam buku kepada Dila. Dewi berjanji hari Rabu akan mengembalikan buku tersebut, tapi Dewi tidak menepati janjinya. Jadi akal terpuji yang dimiliki Dewi yaitu kesungguhan dalam belajar, dan akal tidak terpujinya yaitu tidak menepati janjinya.
Sinta Gita Zahra, NIM 2122399. Saya sebagai guru. Saya Aziza Arahma, NIM 2122401 sebagai pemateri dan kameramen. Nama saya Dia Amelia Putri, NIM 2122410. Saya berperan sebagai murid. Saya Rashida Darisa, NIM 2122387 sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Ariza Nizarna, NIM 2122381 sebagai murid. Dan Perkenalkan, nama saya Zeni Nurlifiani, NIM 2122413. Saya berperan sebagai murid.